Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Sampai hari ini, kami di Kemendikbudristek telah meluncurkan 21 episode Merdeka Belajar yang menyentuh berbagai aspek pendidikan. Tujuan utama dari Merdeka Belajar adalah mendorong perbaikan kualitas dan pemulihan dari krisis pembelajaran, khususnya melalui kurikulum Merdeka, yang kami luncurkan bersama platform Merdeka Mengajar sebagai Merdeka Belajar episode ke-15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu pada mata kuliah pengembangan kurikulum, Ibu Dr. Helna Nelis, MPD, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Aulia Salsabila dengan NIM 2212100083 dari kelas PAI 4 Sek. Saya dari kelompok 6. Dengan judul komponen-komponen kurikulum, saya akan menjelaskan tentang komponen isi dan komponen strategi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang komponen isi dan komponen strategi. Materi atau isi dalam kurikulum adalah segala sesuatu yang diberikan kepada anak dalam proses belajar mengajar dalam rangka mencapai suatu tujuan. Nah, komponen isi tersebut berhubungan dengan pengalaman belajar siswa. Dalam praktiknya, untuk menentukan pembelajaran, perlu diperhatikan 5 hal. Yang pertama, sahih atau valid. Jadi, seorang pendidik harus benar-benar mengkaji apapun materi yang akan diberikan dari segi kesahihannya, aktual, jelas, dan tidak ketinggalan zaman. Yang kedua, tingkat kepentingan. Jadi harus dilihat sejauh mana materi yang akan diajarkan untuk kedepannya, untuk seorang peserta didik kedepannya sampai di jenjang pendidikannya. Yang ketiga, kebermaknaan. Nah, dalam arti kebermaknaan itu sendiri, jadi materi yang dipilih itu memberikan dampak baik dari segi akademis maupun non-akademis. Contohnya, memberikan dasar-dasar pengetahuan dan keterampilan yang akan dikembangkan oleh peserta didik untuk jenjang yang lebih lanjut seperti jenjang kuliah dan lain sebagainya. Itu dari segi akademis. Kalau kita lihat dari segi non-akademis, yaitu memberikan kecakapan hidup dan sikap toleransi yang ia butuhkan ketika ia terjun ke masyarakat. Selanjutnya yang keempat, itu layak untuk dipelajari. Jadi materi yang diberikan oleh pendidik itu memang benar-benar layak untuk dipelajari dan memberikan manfaat kepada orang lain ketika ia mulai terjun ke dalam masyarakat. Selanjutnya yang kelima, yang terakhir, menarik. Nah, dalam kata menarik ini sendiri, materi yang diajarkan itu benar-benar menarik minat peserta didik untuk belajar. Jadi itu tugas guru untuk memikirkan cara apa sih, metode apa sih yang pas, yang cocok untuk menarik perhatian peserta didik. Jadi materinya itu suatu materi yang dapat menggali rasa ingin tahu peserta didik. Dan dalam menentukan materi pembelajaran tidak terlepas dari yang namanya filsafat dan teori pendidikan. Penguasaan materi dalam teori pembelajaran itu menjadi hal yang sangat penting. Dalam hal ini, penguasaan materi pembelajaran disusun secara logis dan sistematis dalam bentuk 1. Teori. Yang kedua, itu ada konsep, yaitu definisi singkat dari sekelompok fakta atau gejala. Selanjutnya yang ketiga, itu ada generalisasi, yaitu kesimpulan umum berdasarkan hal-hal khusus. Selanjutnya ada prinsip, yaitu ide utama atau pola skema yang ada dalam materi yang mengembangkan hubungan antara beberapa konsep. Selanjutnya yang kelima, itu ada prosedur, yaitu seri langkah-langkah yang berurutan dalam proses
belajar mengajar atau penyampaian materi pelajaran yang dilakukan oleh siswa. Selanjutnya yang keenam itu ada fakta, yaitu sejumlah informasi khusus yang dianggap penting. Ketujuh itu ada istilah, yaitu kata-kata pembendaharaan yang baru dan khusus dimasukkan ke dalam materi. Selanjutnya kedelapan ada contoh atau ilustrasi, yaitu hal atau tindakan yang digunakan untuk memperjelas sesuatu ataupun pendapat. Selanjutnya yang kesembilan itu ada definisi, yaitu penjelasan tentang suatu makna. Selanjutnya yang kesepuluh adalah preposisi, yaitu cara yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran dalam upaya mencapai kurikulum. Selanjutnya adalah komponen strategi. Komponen strategi merupakan komponen yang memiliki peran yang sangat penting dikarenakan berhubungan dengan implementasi pada kurikulum. Adapun strategi pembelajaran adalah pola atau aturan umum perbuatan guru dan siswa dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan kata lain, strategi memiliki dua hal. Yang pertama, rencana yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan dan strategi yang disusun untuk mencapai suatu tujuan. Ada pula istilah lain yang memiliki arti yang hampir sama dengan strategi, yaitu pendekatan. Pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang terhadap proses pembelajaran. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, strategi pembelajaran di kelas hendaknya dilakukan dengan cara olah hati, olah rasa, olahraga, dan olah otak. Strategi pembelajaran yang demikian menyeratkan bahwa strategi yang digunakan harus mampu melakukan pemberdayaan terhadap seluruh potensi yang dimiliki oleh siswa. Dan Roy Killen mencatat bahwa ada dua pendekatan yang digunakan dalam proses pembelajaran. Yang pertama, proses pembelajaran yang menggunakan pendekatan yang pusatnya ada di guru atau pendidik, dan kedua, pembelajaran yang pendekatannya berpusat kepada siswa. Oleh karena itu, strategi dalam metode pembelajarannya itu tergantung atau bersumber dari jenis pendekatannya tersebut. Sedangkan menurut Wontri, ia menjelaskan bahwa strategi pembelajaran dibagi atas: pertama, strategi exposition, kedua, strategi discovery learning, ketiga, strategi groups, dan yang keempat, strategi individual learning. Dalam strategi exposition ini, bahan ajar sudah dikemas oleh pendidik sehingga siswa tinggal menguasainya. Nah, metode yang cocok dalam exposition ini adalah metode ceramah. Berbeda dengan discovery learning. Dalam discovery learning, bahan ajar belum dikemas dalam bentuk yang sudah jadi, tetapi siswa diharapkan lebih beraktivitas untuk mencari, menggali informasi dan menganalisanya. Nah, metode yang cocok dalam discovery learning ini adalah metode pemecahan masalah. Jadi, strategi yang bagaimanapun yang digunakan itu sangat tergantung pada tujuan dan materi yang digunakan. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.